Indonesia siap kerahkan 5.000 hingga 8.000 prajurit TNI ke Gaza. Pengerahan ini untuk misi perdamaian. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan pasukan yang akan diberangkatkan ke Gaza sudah mulai berlatih. Maruli memperkirakan jumlah pasukan yang diberangkatkan ke Gaza mencapai 1 brigade atau 5.000 hingga 8.000 prajurit. Namun soal keberangkatan dan kepastian penugasan, Maruli menyerahkan ke tingkat komando yang lebih tinggi. Ya, itu kan masih terus berjalan ya. Jadi kan kami menunggu dari hasil koordinasi ke yang mengkoordinir di Gaza. Nanti ke Mabes TNI nanti ke Mabesat memerlukan personil yang berkarakter apa. Nanti kami siapkan, gitu. Tapi persiapannya sudah jalan, sudah mulai berlatih orang-orang yang kemungkinan kan kita nanti kan jadi perdamaian. Jadi berarti si jenis kesehatan yang seperti itu kami siapkan. Jumlah personilnya spesifik akan di Gaza ya Pak, bukan di Lebanon atau lain? Ya saya belum terlalu ini ya, lebih baik bertanya ke Mabes TNI biar lebih jelas. Kalau kami hanya penyiapan pasukannya saja. Jumlahnya berapa berarti, kira-kira? Ya bisa satu brigade 5.000, 8.000 mungkin, tapi masih bernego semua, belum pasti. Jadi belum ada kepastian angka sampai sekarang. Gitu. Tapi tahun ini pelibatan TNI dalam ya belum bisa saya pastikan karena saya tidak. Israel resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian Board of Peace bentukan Presiden Amerika Donald Trump. Rekaman video menunjukkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio di Washington, Amerika Serikat pada hari Kamis. Dalam pertemuan tersebut, Netanyahu dan Marco Rubio menandatangani dan memegang dokumen resmi keanggotaan Israel sebagai bagian dari Dewan Perdamaian Baru atau Board of Peace yang dibentuk Presiden Amerika Donald Trump. Penandatanganan dokumen dilakukan Netanyahu sebelum bertemu Presiden Trump di Gedung Putih. Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani piagam pembentukan Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Davos, Swiss, tepatnya pada 22 Januari 2026 lalu. Dewan Perdamaian dibentuk untuk menyelesaikan berbagai konflik global, salah satunya ketegangan di Gaza. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mawengkang merespons terkait masuknya Israel ke dalam Board of Peace atau BOP. Ia menegaskan kehadiran Indonesia di BOP tidak akan menggoyahkan komitmen RI dalam memperjuangkan perdamaian dan menghentikan kekerasan di Gaza, Palestina. Maupun di semua forum yang ada, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi solusi dua negara. Dalam konteks tersebut, Indonesia melihat pentingnya keterlibatan para pihak yang berkonflik sebagai bagian dari proses menuju perdamaian. Indonesia oleh karenanya akan memanfaatkan keanggotaan di Board of Peace untuk juga aktif mendorong keterlibatan otoritas Palestina dan memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina dan menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina. Roy Suryo CS menggandeng 3 tokoh sebagai ahli untuk memberikan keterangan pada penyidik atas kasus ijazah Joko Widodo. Mereka memberikan keterangan yang bisa meringankan Roy CS atas kasus fitnah ijazah Jokowi. Kubu Roy Suryo CS menghadirkan 3 tokoh sebagai ahli untuk memberikan keterangan yang meringankan terhadap kasus ijazah Jokowi. Tokoh yang dihadirkan adalah Din Syamsuddin, Komjen Purnawirawan Ugroseno, dan peneliti senior Muhammad Sobari. Din Syamsuddin mengatakan penetapan tersangka pada Roy, Rismond, dan Tifa tidak sesuai dengan etika moral. Alasannya adalah Dr. Tifauzia Tiasuma dan kawan-kawannya mengajukan gugatan tuduhan atas
pemalsuan ijazah oleh Joko Widodo, menurut pendapat saya itu adalah hak konstitusional. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Wakapolri Komjen Ugroseno. Ia mengatakan pasal-pasal yang digunakan oleh penyidik Polda Metro Jaya tidak tepat. Jadi sesuai dengan pasal 1 asas-asas legalitasnya KUHP dan pasal 2 KUHP yang baru ya, bahwa perbuatan pidana apa secara eksplisit yang dinyatakan sebagai pencemaran nama baik atau fitnah itu tidak pernah dijelaskan. Sementara itu peneliti senior Muhammad Sobari mengatakan pasal yang dikenakan pada Roy Suryo CS adalah pasal kebatilan. Ada pasal-pasal yang dipakai untuk menuduhkan itu pasal kebatilan. Pasal-pasal yang dipakai untuk menuduh itu tidak punya dasar karena tidak ada aturannya. Sebelumnya berkas perkara Roy Suryo CS dikembalikan oleh Kejaksaan karena dinilai belum lengkap. Pemeriksaan saksi dan ahli kali ini untuk melengkapi berkas perkara mereka sebelum dikirimkan kembali ke Kejaksaan. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo Rabu kemarin diperiksa terkait kasus ijazah di Polresta Solo. Jokowi tiba di Mapolresta Solo pada Rabu sekitar pukul 15:55 waktu Indonesia Barat. Jokowi yang datang dengan pengacaranya disambut oleh Kapolresta Solo, Kombes Catur Cahyono Wibowo. Kedatangan Jokowi ke Polresta Kota Solo disebut untuk berikan keterangan tambahan dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Kejaksaan sempat kembalikan berkas perkara kasus ijazah ke Polda Metro Jaya dengan 3 tersangka. 3 tersangka yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Kusuma atau Dr. Tifa. Soal tadi pemeriksaannya apa Pak? Ya, ada pemeriksaan tambahan, tapi untuk keterangan dan penjelasan biar penasihat hukum yang lebih menjelaskan secara rinci. Banjir yang melanda Kelurahan Bonalumban, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, membuat puluhan warga harus dievakuasi. Personel Satsamapta Polres Tapteng bersama Brimo Polda Sumut menyelamatkan warga dari gereja HKBP Pasir Bidang di Kelurahan Bonalumban. Petugas berhasil mengamankan 8 orang warga dalam kondisi sehat dan 1 orang warga dalam kondisi sakit dan tidak sadarkan diri. Warga yang sakit langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Pandan menggunakan kendaraan dinas Kapolres Tapteng. Sementara itu, tim Gulbenca Lanal Sibolga juga mengevakuasi 35 orang warga terdampak banjir di wilayah Tuka. Hingga saat ini kondisi air di wilayah Bonalumban dilaporkan sudah mulai surut. Namun listrik masih padam dan ditemukan sejumlah kayu terbawa arus masuk ke pemukiman warga. Saat ini personel Polres Tapanuli Tengah bersama Brimo Polda Sumut masih melaksanakan patroli dan siaga evakuasi di sekitar wilayah Tuka. Banjir bandang yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Debit air sungai yang meningkat secara drastis menyebabkan tanggul jebol hingga merendam permukiman warga seperti yang disampaikan Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu di program iNews Sore bersama rekan Ayan Ufus. Iya, jadi hujan deras kemarin tanggal 11 Februari 2026 ini hujannya sangat deras terutama di daerah hulu ya, dari berlangsung sejak 16.30 sampai 22.30 itu mengakibatkan dorongan air yang sangat kencang dan juga kemudian itu mengakibatkan air meluap
ya melampaui dari alur sungai gitu ya. Jadi tanggul-tanggul yang sudah kami buatkan, tanggul-tanggul darurat yang bersumber dari sedimen sungai itu kami buatkan di pinggir-pinggir sungai tersebut sebagai tanggul pengaman. Ternyata karena itu sifatnya masih sementara, dengan air yang sangat deras tersebut kemudian tersapu kembali. Jadi air tersebut masuk ke pemukiman warga, dan di pemukiman warga itu air tersebut membentuk alur sendiri dia. Bahkan alur sungainya jadi malah kosong karena masuk ke merembes ke pemukiman warga. Jadi sedimen di sungai. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Sukriyadi Tanjung di posko pengungsian tepatnya di Gor Pandan, Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah. Selamat malam Sukriyadi, seperti apa kondisi para korban di pengungsian? Baik, selamat malam Mbak Ziva. Kita akan jelaskan bahwa malam ini para pengungsi sedang beristirahat. Tadi kita coba untuk masuk ke dalam, tapi kita segan juga karena posisi mereka juga lelah, sempat semalam itu lari-larian untuk menyelamatkan diri, keluarga, dan barang-barang. Tapi di posko ini sudah pemerintah dari Kabupaten Tapanuli Tengah sudah meletakkan semua yang mereka butuhkan seperti makanan, obat-obatan, dan keperluan anak untuk bayi dan di dalam juga tidak hanya pengungsi, juga di dalam juga ada tim relawan dari mahasiswa dari perikanan, dan ada dari TNI yang baru sampai dari kota yang kayaknya dari Korem dan Kodam Bukit Barisan. Dan sampai saat ini ada 6 wilayah di Kabupaten Tapanuli Tengah masih yang terkena banjir, yaitu di Pasir Bidang, Kecamatan Sarudi, dan juga Pondok Batu, Kelurahan Lubuk Tuko, Hutan Tabolon, Sigiring-giring, dan juga Barus. Baik, terima kasih atas laporannya Sukriyadi Tanjung dari Gor Pandan, Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Langsung toleh bang. Puluhan kepala keluarga korban bencana hidrometeorologi di Desa Salah Sirong Jaya, Kecamatan Jempa, Kabupaten Biren, Aceh belum mendapatkan dana tunggu hunian yang dijanjikan pemerintah. Padahal DTH itu bisa digunakan sebagai biaya sewa atau biaya menumpang di rumah saudara. Akibatnya sejumlah warga yang masih tinggal di tenda darurat meminta pemerintah mengganti DTH dengan huntara mandiri. Terlebih jelang bulan suci Ramadan, warga mengaku khawatir jika harus berpuasa di tenda darurat yang serba kekurangan. Sebenarnya sedih juga lah. Untuk sementara harapan kami rumah huntara lah. Kenapa mengharapkan huntara, Bang? Karena menjelang bulan puasa. Diketahui Nasriyadi adalah salah seorang pengungsi yang berharap mendapat huntara akibat ketidakpastian DTH. Selama ini ia bersama 6 orang anggota keluarganya terpaksa tidur berdesakan dalam satu tenda darurat. Dari Kabupaten Biren, Aceh, Musriyadi, iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang menerjang Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis siang. Akibatnya sejumlah fasilitas umum di kawasan Stadion Pakansari Bogor rusak parah. Meski tidak memakan korban jiwa, cuaca ekstrim menyebabkan kepanikan warga serta mengganggu aktivitas di sekitar kawasan Stadion Pakansari Bogor. Akibat musibah ini, atap Stadion Pakansari Bogor rusak, terutama di pintu 4, 5, dan 6. Dispora Kabupaten Bogor sedang menginventarisir kerusakan pada stadion utama serta venue olahraga lain di Kompleks Pakansari. Angin kencang yang menyertai hujan juga merobohkan banyak pepohonan dan fasilitas di area stadion.
Banjir hingga seatap rumah atau setinggi 2 meter melanda Desa Cijayanti, Babakan, Madang, Sentul, Bogor. Di dekat Sentul. Allah, ban ini benar-benar gede banget. Astagfirullahaladzim. Ini gimana tuh nggak bisa lewat. Kampung Cicerewet, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan, Madang dilanda banjir dengan ketinggian air yang cukup dalam, bahkan hampir menyentuh atap rumah warga. Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah ini. Kayak gini sampai kasur semuanya itu. Kondisi ini membuat aktivitas warga lumpuh total. Sejumlah warga terpaksa mengungsi sementara ke lokasi aman dan mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Sedikitnya 68 kartu keluarga terdampak banjir. Banjir yang menerjang diduga akibat luapan Kali Cisarapati yang alami penyempitan aliran sungai. Polisi berhasil menangkap pelaku pencurian emas senilai 1,5 miliar rupiah di sebuah rumah di Badung, Bali. Pelaku merupakan seorang residivis 5 kasus yang sama di wilayah Denpasar. 5 kali berurusan dengan hukum dalam kasus pencurian tidak membuat jera pelaku berusia 45 tahun ini. Laki-laki yang kini menyandang status perempuan ini kembali ditangkap unit Reskrim Polsek Kuta. Pelaku terekam kamera CCTV di sebuah rumah di kawasan Jalan Legian Kuta pada 28 Januari lalu. Pelaku memanfaatkan kesempatan rumah dalam keadaan kosong untuk mengambil perhiasan emas senilai 1,5 miliar rupiah. Usai menerima laporan, petugas berhasil menangkap pelaku di tempat kosnya di Badung, Bali. Kepada petugas, pelaku mengaku mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tentu kami melakukan penyelidikan langsung dengan cepat, tidak lama, dalam kurun waktu 3 jam, pukul 16 atau pukul 4 sore, kami langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka, yaitu di kosnya di Jalan Campuhan 1 atau di kawasan Dewi Sri. Kini tersangka kembali terancam 5 tahun penjara sesuai pasal 476 KUHP. Barang bukti emas dan pakaian yang digunakan tersangka turut diamankan petugas. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Perkelahian hingga baku hantam terjadi di parlemen Turki. Para anggota parlemen dari partai berkuasa dan oposisi ribut mengenai pengangkatan Menteri Kehakiman yang baru. Perkelahian meletus di parlemen Turki pada hari Rabu. Keributan dipicu oleh ketegangan politik usai penunjukan Akin Gurlek sebagai Menteri Kehakiman baru pada perombakan kabinet terbaru Presiden Recep Tayyip Erdogan. Insiden bermula saat anggota parlemen oposisi mencoba menghalangi Jaksa Agung Istanbul Akin Gurlek mengucapkan sumpah jabatan. Penolakan sontak memicu ketegangan di ruang sidang. Bahkan para anggota parlemen saling baku hantam. Setelah ketertiban dipulihkan, pelantikan Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri yang baru dilanjutkan dengan mengucapkan sumpah jabatan konstitusional. Hujan deras yang terus mengguyur Portugal memicu longsor di Costa da Caparica. Sementara itu hujan deras juga memicu banjir sehingga memaksa ribuan warga mengungsi dari daerah rawan. Hujan deras mengguyur Portugal selama berminggu-minggu memicu longsor di Costa da Caparica, wilayah tengah Portugal. Rekaman menunjukkan lumpur dan air menutup sebagian bangunan apartemen, merusak sebuah mobil yang terparkir, serta memblokir jalan di lereng bukit. Otoritas setempat menyebut sebuah batu besar menggelinding dari lereng di belakang kawasan permukiman pada pagi hari, sehingga tim perlindungan sipil segera mengevakuasi warga untuk mengecek kerusakan struktur dan membersihkan material longsor. Institut Meteorologi Portugal, IPMA, mengeluarkan peringatan hujan level oranye untuk sejumlah distrik termasuk Porto, Braga, Coimbra, dan Aveiro.
Di Coimbra, hujan deras juga memicu banjir hingga memaksa sekitar 3.000 orang dievakuasi dari wilayah utara kota. Nampak permukiman warga tergenang, warga pun memasang karung pasir dan penghalang darurat untuk mencegah air masuk ke rumah. Presiden Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, meminta warga untuk tetap tenang dan waspada di tengah bencana yang melanda. Quer dizer que houve a preocupação de preparar tudo para uma situação extrema. A situação extrema chegou, está aí, mas as pessoas verdadeiramente compreenderam que podem fazer a sua vida com normalidade, com tranquilidade, porque o que era preciso preparar foi preparado. Portugal diketahui dilanda badai beruntun sejak akhir Januari hingga merusak rumah, menenggelamkan kota, dan menyebabkan pemadaman listrik luas. Otoritas setempat pun terus memantau potensi longsor dan banjir susulan. Badai siklon Gezani menghantam Madagaskar. Dilaporkan 9 orang tewas dan 19 lainnya mengalami luka-luka akibat peristiwa tersebut. Badai siklon Gezani menerjang wilayah pesisir timur Pulau Madagaskar. Siklon Gezani mendarat dengan kekuatan angin yang mencapai puncaknya hingga 250 km per jam. Badai dahsyat ini meninggalkan jejak kehancuran yang mengerikan dan merusak ribuan bangunan di kota pelabuhan Toamasina. Toamasina, kota terbesar kedua di Madagaskar, dilaporkan mengalami dampak paling parah. Terlihat atap rumah warga terlepas dan pepohonan tumbang menutup akses jalan. Bukan Thomas yang tengah biktima kami pendaluban biktima Gezani de simba-simba berajabi, tukal jabi, bola polisi, ranu kuau, tapcang jabi, yang fakabi, raja kefanangan tau, simba-simba de nyes kang fangampi kifung jangan cika de tanga pachika, bo ireseng si fangampi amde zabucang yisi. Kantor Nasional untuk Manajemen Risiko dan Bencana menginformasi 9 korban jiwa jatuh akibat tertimpa bangunan yang runtuh, sementara 19 orang lainnya mengalami luka-luka. Otoritas mengeluarkan peringatan banjir dan longsor di sejumlah wilayah, saat pemerintah fokus pada penanganan darurat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk FIFA Series 2026 yang digelar pada akhir Maret nanti. Ajang ini juga akan menjadi momen awal bagi pelatih baru Timnas Indonesia John Hartman dalam memimpin skuad Garuda di level internasional. Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk FIFA Series 2026 yang digelar pada akhir Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam turnamen persahabatan antar negara 2 tahun sekali ini, Indonesia menyambut Bulgaria dari zona UEFA, Kepulauan Solomon dari zona Oseania, serta Saint Kitts dan Nevis yang mewakili CONCACAF. Dalam turnamen ini, Indonesia akan menghadapi Saint Kitts dan Nevis pada 27 Maret 2026. Sedangkan Bulgaria akan melawan Kepulauan Solomon. Turnamen kemudian dilanjutkan dengan laga perebutan tempat ketiga serta laga final 3 hari kemudian. FIFA Series 2026 ini juga akan menjadi momen awal bagi pelatih baru Timnas Indonesia John Hartman. Ajang ini akan menjadi pembuktian pertama pria asal Inggris itu memimpin skuad Garuda di level internasional. Indonesia masuk grup neraka dalam ajang Piala Asia U17 2026. Skuad Garuda Asia dikepung 3 tim yang pernah menyabet trofi juara di ajang ini. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Syifa Hanifah pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. 16 teams are in the hat, with each awaiting their fate.
Federasi Sepak Bola Asia AFC mengundi fase grup untuk Piala Asia U17 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis sore. Dari hasil undian ini, Indonesia masuk dalam grup neraka. Indonesia. Skuad Garuda Asia berada di grup B dan dikepung 3 tim yang pernah menyabet trofi juara di ajang ini. Ada peraih 4 gelar Jepang, Tiongkok yang mengoleksi 2 trofi, serta Qatar yang terakhir kali menjadi juara pada tahun 1990. Sedangkan di grup A, tuan rumah Arab Saudi bergabung dengan Tajikistan, Thailand, dan Myanmar. Grup C dihuni Korea Selatan, Yaman, Vietnam, dan Uni Emirat Arab. Lalu terakhir grup D diisi Uzbekistan, Australia, India, dan Korea Utara. Piala Asia U17 2026 digelar pada 7 hingga 24 Mei. 16 negara terbaik Asia akan bersaing memperebutkan supremasi di level usia muda di Arab Saudi.